Yang terdampak itu adalah rakyat. Rakyatlah yang berhak gitu kan. Selain dari mereka itu. Nah itu maka dikatakan oleh teman-teman yang lain. Di sini ada persoalan-persoalan, ada minimize peraturan dalam pemilu itu sendiri. Kalau MK itu tersendiri gitu kan. Secara keseluruhan tentang pemilu begitu. Emang partai politik dan kemudian juga pasangan calon mereka aja mempunyai yang akan terdampak dengan enggak masyarakat rakyat gitu. Lah kan putusan MK sudah keluar, ngapain ngurusin lagi litigasi lain dalam konteks ini adalah petun gitu ya. Urusan antara masyarakat dan pejabat tata usaha negara, urusan antara PDIP selaku masyarakat dan KPU selaku pejabat negara, selaku yang membuat kebijakan tata usaha negara, itu adalah urusan perbuatan melawan hukum yang kemudian merugikan PDIP dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara, yaitu KPU. Urusannya adalah itu. Dan yang ingin dibatalkan adalah perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan oleh KPU. Bukan urusan apakah kemudian siapa yang akan dimenangkan atau bagaimana yang dimenangkan dan dikalahkan nantinya. Yang jelas bahwa ini bukan urusan antara 01, 02, 03, tapi urusan antara PDIP dan KPU. Di situ intinya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. PDIP mengajukan gugatan petun tentu ke petun ya, terkait dengan Pilpres 2024. Dan ini yang kemudian secara umum banyak yang menganggap PDIP kok nggak move on sih. Karena putusan MK yang kemarin sudah keluar menolak seluruh gugatan paslon 1, paslon 3, dan dianggap putusan MK itu adalah putusan yang final dan mengikat. Nah, apa latar belakang gugatan petun PDIP? Apa tujuannya? Apa yang sebenarnya menjadi objek gugatan? Dan apa latar belakang yang menyebabkan atau mendasari dari gugatan itu, kita akan mendiskusikan ya supaya lebih clear, supaya lebih jelas, sehingga publik itu juga justru bisa mengambil lesson learn ya dari proses-proses yang sekarang kita lihat, kita alami dan kita ikuti. Siapa tahu dari mekanisme itu justru kita mendapatkan hal baru, pelajaran baru ya. Nah, untuk membahas itu kita sudah ada tamu istimewa. Yang pertama adalah Bung Alfon Kurnia Palma, atau kita sering sebut sebagai atau kita panggil sebagai Bung Alfon. Bung Alfon ini kebetulan adalah kuasa hukum PDIP ya. Kebetulan ada juga Prof Gayus Lumbun ya dalam kuasa hukum itu. Nanti kita akan coba gali ya dari tim kuasa hukum PDIP terkait dengan itu. Nah, yang kedua ada Bung Ayub Kadriah. Ya, ini adalah salah satu expert hukum dari Visi Integritas yang kita juga ajak untuk ikut memberikan catatan ya dan komentar atas gugatan petun PDIP. Siap, Mas. Bung Alfon, apa kabar? Siap. Alhamdulillah baik, Mas Adnan. Baik, ini ya. Kalau misalnya orang Makassar ini bukan Kang, tapi Kak Ayub sebenarnya ini. Kak Ayub. Kak Ayub sebenarnya. Bukan daeng ya? Nggak pakai daeng ya? Daeng Ayub. Siap. Biar tidak terlalu kentara orang Makassarnya mungkin, Kang. Itu panggilan teritorial ya, daeng gitu kan, macam-macam gitu ya. Lebih teritorialnya. Ini background Bung Alfon ini saya mau jelaskan sedikit ya. Bung Alfon itu dulu adalah Direktur LBH Padang. Jadi saya itu sudah lama sebenarnya kenal dengan Bung Alfon sejak di Padang, karena waktu itu saya juga sering main ke Padang ya. Kalau ke Padang ya nongkrongnya di LBH Padang sambil cari makanan khas sana ya, nasi kapau ataupun es duren ya. Itu yang paling enak di sana. Nah, setelah itu kemudian ditarik sebagai Direktur YLBHI ya, Ketua YLBHI. Wakil ketua dulu, setelah itu baru ketua. Wakil ketua dan setelah itu ketua. Dan sayangnya saat menjabat di YLBHI saya kebetulan
sekolah ya, Sekolah. sehingga tidak terlalu banyak ketemu. Nah, kalau Bung Ayub ini ya adalah salah satu pengampu mata kuliah hukum ya di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kebetulan juga punya kantor firma hukum Ayub Legal Center. Ya, dan kebetulan hari ini juga akan ikut dengan kita. Bung Alfon, saya ke Bung Alfon dulu. Katanya dengan gugatan itu PDIP dianggap belum move on. Yang lain itu sudah merapat. Ya, PKB, Nasdem itu sudah kami siap bergabung dengan Prabowo. Sementara PDIP ini masih mengurusi soal advokasi litigasinya. Nah, tuduhan itu tolong diluruskan kalau salah, Bung Alfon. ini bukan soal tuduh menuduh sih sebenarnya, tapi lebih kepada persoalan ada suatu realitas keadilan dan kemudian demokratisasi sebenarnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan upaya hukum yang diajukan ke PT UN itu kan sebelum adanya putusan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan soal respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil, bukan. Oke. Jadi ini perlu dikelirkan ya bahwa gugatan petunnya PDIP itu sebenarnya bukan setelah putusan MK keluar ya. Bukan, ya. Nah, kemudian sebenarnya kan ini ada beberapa langkah-langkah yang lain sebelumnya kan yang dilakukan gitu. Nah, jadi yang harus dipahami juga bahwa apa yang dilakukan saat ini kan kelembagaan. Kalau misalnya di sengketa hasil di MK itu kan pasangan calon. Ini kan dua hal yang berbeda kan kita. Satu ini pasangan calon dan kemudian ini adalah partai kan gitu. Nah, jadi partai menilai bahwa di situ ada persoalan demokratisasi dan keadilan. Nah, persoalan itu kan sebenarnya bisa dilihat pada saat adanya judisialtokrasi gitu ya. Kalau di negara-negara Skandinavia, judisialtokrasi itu memang dipergunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang dinilai itu bermasalah bagi penegakan hukum HAM dan demokrasi. Nah, dalam konteks itu mereka melihat bahwa untuk membuat undang-undang baru itu kan relatif lama, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya dipergunakanlah perbaikan melalui Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan keadilan, ya, kan gitu. Nah, tapi kan ini kan ada suatu faktual dengan adanya mensiasati atau mempergunakan alat demokrasi lah yang namanya Mahkamah Konstitusi untuk merubah aturan main dalam pemilu sehingga kepentingan-kepentingan apa namanya itu kalau bisa dikatakan ini kan sebenarnya kepentingan oligarki tertentu kan gitu kan yang nggak tahu apakah ini bersifat predatoris atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas pada saat ini kan ini untuk kepentingan tertentu sehingga pasal tentang syarat bakal calon presiden wakil presiden itu di review gitu. Ya. Nah, dari situ makanya adanya suatu penurunan angka. Sebenarnya itu nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu kan. Tetapi kan sebenarnya ada background di belakang itu yang membuat orang menjadi bertanya-tanya. Gitu kan, kenapa pada saat ini? Toh kemarin pun juga nggak ada masalah sebenarnya gitu kan. Diubah-ubah aja gitu kan. Toh di situ kenapa di situ disebutkan ada nama pengagum sebagai Gibran dan seterusnya gitu kan yang membuat orang menjadi semakin curiga sebenarnya memang gugatan ini untuk apa gitu kan. Nah, jadi di situ sebenarnya ada upaya judisialtokrasi yang dilakukan oleh seseorang gitu kan. Dan kemudian setelah itu ini menguntungkan dan itu menimbulkan ya agak panas juga waktu itu ya sehingga ada munculkan adanya putusan MK 1 dan 2 kan gitu. Nah, dalam konteks itu kan semakin mengukuhkan kita bahwa di situ ada permainan dalam proses putusan, walaupun dalam standar etik, gitu ya. Nah, di situ kita melihat bahwa sebenarnya ini tuh terjadi untuk apa sebenarnya, gitu kan? Apakah ini memang untuk kepentingan
memungkinkan anak muda untuk bisa berkompetisi atau tidak gitu kan. Nah, di situ kan kita tidak melihat. Karena di situ kan ada privilege sebenarnya gitu kan. Privilege yang diberikan pada seorang tertentu yang bernama Gibran kan gitu. Sehingga dia bisa maju. Karena di situ kan dalam condition ini konstitusionalnya itu kan ada dua. Pertama tidak berumur 40 tapi dia pernah menjabat kan begitu kan. Nah, hal yang itu sebenarnya yang menguntungkan, itu menjadi suatu hak privilege gitu kan. Kalau misalnya itu ya bagus aja, nggak perlu dikatakan pernah menjabat sebagai kepala daerah gitu kan. Cukup aja sebagai berumur 38 atau bahkan umur 25 juga nggak jadi masalah juga kan gitu kan. Karena umur itu tidak mempengaruhi tentang kualitas dan macam-macam kan gitu kan. Bung Nah, Alfon, itu yang ya. Aku potong sedikit. Tadi kan alasan utamanya itu karena ada isu yang berhubungan dengan keadilan dan demokrasi. Ya. Nah, ini sahabat integritas ini kan masih cukup abstrak memandangnya. Nah, konkretnya ketika PDIP mengajukan petun, itu yang digugat apa sebenarnya? Oke. Itu satu sisi ya. Di situ ada penodaan terhadap konstitusi, satu konteks gitu. Nah, konteks yang lainnya adalah dalam proses penyelenggaraan pemilu, pada akhirnya kan harus masuk kita tahapan gitu kan. Nah, sebenarnya dalam tahapan, ya jadi persoalan itu adalah dia itu kan harus ini sebenarnya aparatur pemerintahan harus bertindak gitu ya. Harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas AUPB atau azas umum pemerintahan baik dan benar. Itu dulu kuncinya gitu kan. Karena di dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu adalah basicing dan tindakan. Nah, sekarang sebenarnya itu udah terbukti dengan adanya putusan DKPP gitu. Waktu itu Patra mengajukan itu gitu kan, bahwa itu memang terbukti bahwa terjadi penerima pendaftaran terhadap Gibran itu tanpa didahului adanya putusan tanpa berlandaskan pada PKPU nomor 23 gitu ya. Hanya berlandaskan PKPU nomor 19 gitu kan. Di mana dalam PKPU nomor 19 ini masih berumur 40 tahun gitu kan. Kan gitu. Di mana kita ketahui bahwa putusan MK itu kan putusan final dan mengikat, betul, tetapi dia itu mempunyai dua substansi. Pertama, negatif dan positif, merubah dan mengurangi kan gitu kan. Dan sebagai putusan tata negara, dia itu akan dioperasionalkan oleh KPU sebagai putusan hukum administrasi negara kan gitu kan. Nah, KPU sebagai penyelenggara pemerintahan menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Kan gitu. Nah, dia dalam menerima itu tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan juga tidak berdasarkan azas AUPB gitu, atau membiarkan. Karena sebelum adanya PKPU nomor 23 itu hanya berlandaskan dengan surat gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa dia membiarkan gitu kan? Kenapa dia mengignore malah gitu kan? Jadi pendeknya Bung Alfon, yang digugat itu KPU, yang aparatur pemerintahan. KPU kan aparatur pemerintah kan? Oke. Jadi dalam hal ini aparatur pemerintahannya adalah KPU. Betul. Yang menerima Gibran sebagai cawapres dalam konteks pencalonan tanpa dilandasi oleh PKPU yang direvisi begitu ya? Peraturan perundang-undangan secara umumnya. Oke. Dan azas AUPB. Oke, itu kita di situ dulu. Aku akan ke Kang Ayub. Kang Ayub, bisa dijelaskan sedikit konteks petun di dalam pemilu gitu ya? Apakah pernah ada kejadiannya? Karena sepertinya ini hal baru ya, yang dilakukan oleh PDIP. Karena sebelum-sebelumnya itu kan tidak ada. Atau mungkin karena memang masalahnya kompleks, jadi akhirnya juga muncul strategi litigasi hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum PDIP. Catatannya bagaimana Kang Ayub terkait dengan petun dalam konteks kontestasi politik ini? Oke, siap. Dalam kontestasi penyelesaian perkara pemilu, Pak, izin ya. Ada beberapa langkah termasuk Mahkamah Konstitusi ataupun mungkin melalui Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri melalui gugatan di Pengadilan Negeri, kan seperti itu.
Melalui pengadilan tata usaha negara ini sebenarnya relatif cukup baru, utamanya karena memang peraturan yang memungkinkan kemudian dilakukan gugatan terhadap utamanya perbuatan melawan hukum pejabat negara, atau kita sebutnya kalau bahasa Sundanya mah onrechtmatig oversight hate gitu loh. Jadi offside-nya perbuatan melawan hukum negara yang bersifat offside. Nah, lembaga negara ini ternyata bisa offside. Dulunya nggak bisa di pengadilan tata usaha negara. Sebelum 2016-an ke atas nggak bisa digugat itu kalau misalnya lembaga negara melakukan perbuatan melawan hukum. Yang bisa hanya belet regel dan besihking. Kalau negara membuat peraturan yang salah atau membuat keputusan tata usaha negara yang salah, kemudian berubahlah kan. Berubahlah keputusan tata usaha negara ini menjadi dua macam. Yang dulunya hanya bersifat keputusan di atas kertas, ternyata perbuatan tata usaha negara juga yang bukan hanya di atas kertas saja, bersifat fact atau bersifat faktual, itu ternyata juga menjadi atau dapat menjadi objek perbuatan melawan hukum oleh negara, utamanya jika menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Nah, terhadap KPU yang kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelumnya mungkin bisa digugat dalam bentuk keputusan-keputusannya, tapi perbuatan-perbuatannya tidak bisa digugat. Lalu kemudian sejak 2016 ke atas, sejak munculnya surat edaran Mahkamah Agung yang kemudian memperbolehkan ini, lalu kemudian terbukalah jalan-jalan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap lembaga negara. Utamanya jika lembaga negara itu atau pejabat negara melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Kalimatnya onrecht artinya itu diperluas, dulu hanya melawan undang-undang. Jika kemudian pejabat negara tidak melakukan sebuah perbuatan hukum menurut undang-undang, maka itu perbuatan yang salah gitu kan, atau dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkembang menjadi jikapun perbuatan lembaga negara itu bersifat amoral, tidak etis, melanggar nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, melanggar nilai-nilai demokrasi, itu sudah mulai bisa digugat. Yang jadi permasalahan adalah baik itu pengadilan perdata ataupun pengadilan tata usaha negara ini punya kelemahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengadilan pidana. Paling signifikannya adalah sulitnya dieksekusi oleh sebuah putusan lembaga negara itu. Di kedua, bahwa pejabat-pejabat negara yang nakal yang membuat keputusan-keputusan tata usaha negara yang nakal-nakal ini, yang bertentangan dengan undang-undang ini, yang bertentangan dengan nilai moral sosial ini, kemudian tidak punya kesadaran, karena harapannya peradilan tata usaha negara itu adalah kesadaran pejabat negara, kesadaran lembaga negara untuk mematuhi putusan PUN. Tapi ternyata tidak semua, ada banyak sekali kita lihat putusan tata usaha negara sudah bersifat eksekutorial, tidak bisa dieksekusi, mandek di tengah jalan. Ini masalah yang paling utama di pengadilan tata usaha negara. Kang Ayub, mungkin itu sebelum ke sana, berarti berangkat dari penjelasan Kang Ayub tadi, sebenarnya isu MK sudah memutus secara final dan mengikat dan menolak gugatan paslon 1, paslon 3, ini ya sesuatu yang berbeda dengan mekanisme petun yang dilakukan oleh kuasa hukum PDIP ya. Artinya ini dua hal yang tidak bisa dikaitkan, sehingga kita juga tidak bisa mengatakan, lah kan putusan MK sudah keluar, ngapain ngurusin lagi litigasi lain dalam konteks ini adalah petun gitu ya. Berbeda sekali, Kang, karena tujuannya adalah kalau misalnya di Mahkamah Konstitusi itu ataupun misalnya nanti di pengadilan ada gugatan-gugatan antara caleg, itu urusan mereka nanti ya. Tapi urusan antara masyarakat dan pejabat tata usaha negara, urusan antara PDIP selaku masyarakat dan KPU selaku pejabat negara, selaku yang membuat kebijakan tata usaha negara, itu adalah urusan perbuatan melawan hukum yang kemudian merugikan PDIP dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara, ya ini KPU. Urusannya adalah itu. Dan yang ingin dibatalkan adalah perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan oleh KPU. Bukan urusan apakah kemudian siapa yang akan dimenangkan atau bagaimana yang dimenangkan dan dikalahkan nantinya. Yang jelas bahwa ini bukan urusan antara 01, 02, 03, tapi urusan antara PDIP dan KPU. Di situ intinya. PDIP sebagai peserta pemilu.
PDIP selaku masyarakat peserta pemilu, bagian daripada masyarakat Indonesia, kelompok masyarakat Indonesia yang merupakan peserta pemilu yang dirugikan oleh perbuatan KPU. Masalahnya itu bukan urusan Ganjar dengan siapa, atau urusan 01 dengan KPU atau dengan 02, bukan. Urusannya adalah PDIP selaku warga negara yang dirugikan oleh kebijakan tata usaha negara yang bersifat faktual yang dilakukan oleh KPU. Harusnya itu yang menjadi objeknya. Dan itulah yang sekarang sedang kita lihat, yang sedang kita saksikan, yang sedang diajukan oleh teman-teman PDIP mungkin. Saya ke Bung Alfon lagi. Bung Alfon, catatan-catatan di MK itu kan sebenarnya juga tidak hanya berkisar pada problem KPU ya sebagai penyelenggara, tapi juga Bawaslu yang dianggap tidak cukup baik dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga berbagai ekses dari kekuasaan presiden yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan, misalnya program gentong babi gitu ya, pembagian bansos yang itu punya implikasi kepada dukungan yang sangat menguat kepada paslon 2 itu tidak tercegah gitu ya. Nah, apakah Bawaslu juga menjadi bagian dari yang digugat atau hanya KPU saja, dan hanya di bagian karena KPU tidak merevisi PKPU terkait dengan pendaftaran Gibran sebagai cawapres? Oke, jadi gini, saya dudukkan dulu ya. Ini ada rezim pemilu dan ini rezim pemerintahan, administrasi pemerintahan. Nah, dalam rezim pemilu itu setidaknya ada 2 skema keberatan-keberatan yang bisa diajukan. Pertama, sengketa administrasi. Nah, di situ kan bisa nanti Bawaslu secara langsung memetakan apa permasalahan-permasalahan. Contohnya ketika terjadinya kampanye gitu kan, yang mengikut sertakan kepala desa, itu satu konteks gitu kan. Konteks kedua, apabila pasangan calon atau partai politik itu tidak setuju, ada persengketaan gitu ya, baik itu antara dari penetapan dari KPU, itu bisa diajukan yang namanya sengketa proses, yang itu sama-sama itu diatur dalam aspek Perbawaslu yang berbeda 8 dan 9 tahun 2024. Itu secara teknis itu. Nah, itu sebenarnya merekam apa yang ditanyakan oleh Mas Anang tadi gitu kan, persoalan pengabaian gitu ya, tidak ada tindak lanjut, dan kemudian juga permasalahan etik dan macam-macam itu ada di situ kan, yaitu dilakukan oleh Bawaslu, begitu juga oleh KPU, dan di situ juga berperan dari DKPP itu sendiri sebagai satu kesatuan yang namanya penyelenggara pemilu. Nah, kemudian ini kita berbicara tentang rezim administrasi pemerintah. Nah, kita ingin melihat bahwa yang namanya aparatur pemerintahan itu harus menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas APB kan begitu kan. Nah, sekarang begini, apakah KPU menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya, atau mungkin APB, kalau misalnya tidak, apa bentuknya? Apakah dia mengabaikan atau dia melakukan perbuatan di sini yang dikatakan tadi fighter tadi itu. Nah, kalau misalnya dia melakukan tindakan, artinya tindakan itu yang dihilangkan. Tapi kalau misalnya tidak melakukan, gitu ya, itu artinya jadi perbaikannya itu melakukan tindakan. Nah, sekarang kan kita mengatakan adanya perbuatan yang tidak melakukan atau omission atau membiarkan. Nah, nanti artinya di situ adalah permintaan untuk tidak melakukan. Apa bentuknya? Satu, kan kemarin sudah bilang kita tunda dong, gitu kan. Nah, kenapa? Ini ada kemungkinan di mana PT UN sebagai lembaga yang memastikan penyelenggaraan dari administrasi pemerintahan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan OPB atau tidak gitu kan, dan itu adalah berlaku kepada administrasi pemerintahan gitu kan, yang namanya itulah KPU, sama-sama KPU gitu kan. Jadi daripada nanti
tujuan dari PT itu memberikan adanya kepastian hukum gitu kan, itu malah tidak terbentuk kepastian. Karena itu ada dua keputusan berbeda, satu menyuruh, satu lagi mentiadakan. Itu kan bertolak belakang. Satu contohnya untuk melakukan penetapan pasangan terpilih kemarin gitu kan. Kalau besok itu kan di bulan Oktober bisa jadi itu dalam bentuk lantik gitu kan presiden terpilih kan gitu kan, ya kita bisa bilang juga untuk tidak melantik presiden terpilih kan begitu, kan bertolak belakang jadinya kan. Nah itu maka kita katakan untuk menunda semuanya itu gitu. Nah sekarang dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu kan, yang tadi yang diceritakan itu permasalahan ya pada saat proses pemilu selesai gitu. Selesai karena di situ ada Perbawaslu nomor 8 dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2024, dan kemudian itulah diajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu kan kemarin gitu kan. Walaupun sebenarnya ini juga sudah selesai dengan adanya proses di Bawaslu dan di proses Bawaslu baik itu administrasi maupun proses gitu kan. Nah, sekitar proses ini memang dia maju juga nanti ke PT UN gitu kan. Saya juga pernah mengajukan itu. Nah, waktu itu saya mengajukan tapi tidak dengan PDIP tetapi dengan masyarakat ketika itu. Nah, kan saya katakan tadi bahwa yang bisa mengajukan sengketa proses itu hanya pasangan calon, gitu kan, peserta pemilu atau partai politik. Waktu itu kita bilang bahwa persoalan proses pemilu atau persoalan ketidakadilan pemilu itu tidak hanya terjadi atau menjadi keinginan atau yang mendapatkan dampak itu adalah mereka-mereka itu bukan. Yang terdampak itu adalah rakyat. Karena rakyatlah yang berhak gitu kan, selain dari mereka itu. Nah itu maka dikatakan oleh teman-teman yang lain, di sini ada persoalan-persoalan, ada minimize peraturan dalam pemilu itu sendiri. Kalau MK itu tersendiri gitu kan, secara keseluruhan tentang pemilu begitu. Emang partai politik dan kemudian juga pasangan calon mereka aja mempunyai yang akan terdampak dengan pemilu, enggak, masyarakat, rakyat gitu. Nah, di situ makanya diajukan ketika, tapi kan waktu itu kan kita tidak dinyatakan memiliki legal standing waktu itu gitu kan. Nah, balik pada tadi itu gitu kan. Nah, ini yang kita akan ajukan itu adalah, saya contoh begini, Bung Adnan atau Kak Ayub ini, saya kan sebagai person gitu kan. Sebagai person, kalau misalnya melihat ada orang kecelakaan dan kemudian daripada kecelakaan dia tidak melakukan penyelamatan, dia mengabaikan. Sehingga ada ancaman nyawa kalau misal orang itu tidak diselamatkan. Begitu juga dalam konteks ini. Kita melakukan ini gitu ya. Kalau misalnya tidak kita melakukan gugatan-gugatan atau interest, jadi intinya di sini adalah interest of justice sebenarnya gitu ya. Upaya-upaya gugatan appeal untuk interest of justice gitu ya. Demokrasi dan konstitusi itu akan terancam. Gitu. Itu akan terjadi pembusukan gitu kan. Ya. Nah, sebab itu makanya upaya-upaya namanya appeal gitu kan untuk kepentingan interest of justice harus dilakukan. Ini kan berkaitan dengan hak sipil politik dari masyarakat. Ya. Kan gitu. Nah, jadi yang seperti ini sih sebenarnya dilakukan. Satu konteks pemilu selesai gitu kan. Nggak ada urusan lagi gitu kan. Nah, sekarang dalam konteks administrasi pemerintahan atau dalam artian yang masyarakat rakyat menilai bahwa ini ada kejanggalan, jangan dianggap ini merupakan respon terhadap suatu kekalahan, bukan. Ini terkait dengan tujuan lebih tinggi gitu kan. Karena begini, putusan itu kalau dalam pendekatan filsafat gitu ya, dia itu ada beberapa kriteria. Satu, dia keberlakuan tentang yuridis gitu kan. Ini yang dibilang gitu kan. Kemudian ada keberlakuan namanya moralitas tertinggi gitu kan. Kemudian di situ ada keberlakuan etis dan kemudian setelah itu keberlakuan secara manfaat gitu kan. Nah, sekarang gini. Ini kita mencontohkan kita main bola nih. Kita main bola gitu kan. Kayak Indonesia lawan Korsel di malam misalnya main tendang-tendangan langsung gitu kan. Nah, kemudian dalam proses itu ternyata wasit itu salah memilih alat bukti gitu, atau alat buktinya tidak maksimal, itu dimaksimalkan. Misal contoh nggak dilihat betul VAR-nya lah gitu kan, kemudian dia menilai sendiri gitu kan. Nah sekarang
Sulawesi itu terkendala dengan aturan-aturan main tuh dalam main bola itu sendiri gitu kan. Nah sekarang apakah putusan itu bisa dikatakan putusan yang substansi memberikan keadilan? Enggak. Itu adalah putusan yang berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam ketentuan itu sendiri gitu kan. Yang sebenarnya belum tentu adil kan gitu kan. Karena pemain bola yang ada di sana itu merasa janggal. Kok dia memutuskan sesuatu tanpa adanya VAR sih? Kok mereka itu memutuskan itu tanpa ada keterangan si Anu sih? Kok nggak diperdalam lagi sih? Kan begitu kan? Nah, itu dikatakan putusan yudisial gitu yang secara substansi gitu kan itu masih sangat dipertanyakan gitu kan. Tetapi itulah hukum kan begitu kan? Karena hukum itu adalah racun sebenarnya. Racun yang memberikan efek untuk menyembuhkan kan gitu. Nah sekarang ketika itu terjadi itu ada namanya keberlakuan secara moral. Moralnya bagaimana? Walaupun secara filsafat itu sendiri gitu kan moral tidak menjadi suatu ukuran gitu kan. Tetapi suatu nilai yang paling penting dalam hukum itu sendiri adalah apa yang menjadi kehendak rakyat banyak. Dalam artian ini kan untuk kepentingan demokrasi kan gitu kan. Nah ini sebenarnya pengen disasar gitu. Karena kalau misalnya itu tidak didekatkan ke sana, kekhawatirannya ini hanya untuk kepentingan sekelompok orang bahkan pada negara gitu kan. Yang saya katakan tadi untuk kepentingan oligarki yang mungkin saja itu adalah predatoris itu kira-kira. Bung Alfon, gugatan petun yang diajukan kuasa hukum PDIP ini targetnya itu akan sampai di mana? Disetnya oleh teman-teman dan apakah proses ini akan memberikan angin baru? Misalnya ya, tadi Kang Ayub mengatakan petun itu masalahnya kan ketika diputus kadang-kadang juga tidak bisa dieksekusi putusannya atau diabaikan oleh para pejabat ya yang sudah diputuskan bersalah dan semestinya mengkoreksi kebijakan yang sudah mereka lakukan. Nah ini apa sih target akhirnya ini? Dan apakah kemudian yakin bahwa kemudian hakim petun itu akan memberikan putusan yang sesuai dengan ekspektasi kuasa hukum PDIP? Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara tentang teknis gitu ya, ini kan sebenarnya koreksi gitu kan. Karena hukum administrasi ini kan sebenarnya terkait dengan koreksi kan gitu. Nah, kalau soal koreksi itu sendiri sebenarnya kan di dalam Undang-Undang 9 tahun 2004 itu kan memang sudah menjelaskan gitu kan. Memang agak lemah dia itu mentiadakan upaya paksa gitu kan. Tapi di sini ada pemberitaan, ada berita negara yang menyatakan. Tapi begini sih sebenarnya. Bagi seorang manusia yang bermartabat, kalau dia bermartabat gitu kan. Sama lah kayak orang puasa. Puasa itu kan hanya kepada orang yang beriman, bukan seorang muslim, kan begitu kan. Nah, kalau dia beriman ya dia melakukan itu. Tapi kalau misalnya dia tidak beriman dia tidak akan berpuasa. Kan gitu. Nah, sekarang ketika itu sudah diputus, sudah dikoreksi, ya pertanyaannya dia beriman atau tidak gitu aja. Oke. Kan gitu kan. Itu satu konteks gitu kan. Nah, Mas Amnan itu kan bertanya tentang apa ujungnya, kan? Dan tadi saya mengatakan dari awal ini kan didasari dengan adanya perbaikan atau mungkin dalam bahasa kita dulu itu adalah konsolidasi demokrasi dan keadilan kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan konsolidasi demokrasi dan keadilan itu tidak dihancurkan kan gitu. Nah, saya pikir sih tidak hanya sampai di situ sih sebenarnya, tapi ini menurut pendapat saya pribadi ya. Tapi juga ini bukan dengan PDIP-nya, tetapi saya sebagai seorang sarjana hukum lah gitu ya, yang kebetulan juga pernah di LBH. Yang namanya konsolidasi demokrasi dan keadilan itu sendiri, gitu kan, itu memastikan bahwa itu memang bisa memastikan yang namanya hukum itu berjalan berdasarkan substansinya.
bukan hanya berdasarkan prosedural gitu. Nah, dengan begitu rakyat itu bisa mendapatkan keadilan dari suatu lembaga yang namanya peradilan. Nah, di situ harus dinamakan akses terhadap keadilan gitu kan. Karena yang kita ketahui pada saat ini kalau misalnya putusan tanpa adanya substansi yang memberikan keadilan, itu kan namanya sebagai suatu peradilan sesat. Nah, oleh sebab itu makanya dipergunakan alat-alat lain yang bisa memberikan keadilan kepada rakyat itu sendiri. Gitu. Nah, salah satunya kemarin itu kan dulu kita mengusulkan ada namanya alternative dispute resolution gitu, bisa arbitrase, mediasi dan seterusnya lah gitu kan, yang sebenarnya sangat liberal gitu kan. Tapi paling tidak itu mempergunakan mekanisme seperti mirip-mirip seperti itu yang sangat familiar dengan masyarakat gitu kan. Yang pada intinya nantinya itu bisa memberikan keadilan atau mendekatkan keadilan kepada masyarakat dalam konteks demokrasi dan keadilan. Jadi itu sih menurut saya yang paling ideal gitu ya. Tetapi memang saya tidak tahu bagaimana dengan PDIP itu sendiri itu karena ini kan pendapat saya pribadi ya. Nah, kalau konteks teknis tadi ya, teknis teknis sidangnya gitu kan. Dia cuma sampai di situ dia berbicara. Gitu kan. Oke, terakhir ke Bung Ayub. Bung Ayub, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, pernah memberikan respon atas upaya PDIP menggugat Petun ya. Dan pandangannya saat itu adalah bahwa ketika Petun mengabulkan gugatan PDIP, ada kans bagi Gibran sebagai wapres terpilih ya, karena sudah diselesaikan di level MK, itu tidak dilantik atau tidak bisa dilantik di MPR. Nah, apakah punya pandangan yang sama atau punya perspektif yang berbeda? Iya, selama tadi yang saya bilang ya, selama pejabat tata negaranya patuh terhadap putusan undang-undang itu, maka itu bisa saja terjadi. Tapi jika kemudian putusan tata usaha negara menyatakan bahwa misalnya salah satu calon terpilih wakilnya tidak bisa turut dilantik, lalu kemudian KPU bilang, oh saya mau tetap lantik, emang kenapa? Suka-suka saya dong, kan gitu. Bisa saja kan seperti itu. Lalu kemudian jalannya bagaimana? Oh, bisa diumumkan di berita negara, bisa dimintakan kepada presiden untuk memaksakan eksekusinya lah. Mau minta ke presiden yang mana? Presiden ini baru mau dilantik kok. Lack of law, ada apa ya? Ada kekosongan hukum dalam ruang administrasi negara kita terkait pelaksanaan atau eksekusi putusan peradilan tata usaha negara itu. Makanya memang ada kemungkinan tidak kemudian Gibran tidak dilantik, mungkin saja selama KPU-nya patuh dengan putusan tata usaha negaranya. Kalau tidak, ya kita hanya bisa melihat bagaimana dipertontonkannya bahwa keputusan tata usaha negara yang tidak punya lembaga eksekutorial itu akan terus-menerus dipecundangi oleh pejabat administrasi negara yang tidak peduli dengan esensi keadilan yang lahir dari putusan administrasi negara, dari putusan tata usaha negara. Dan saya rasa melihat mentalitas KPU kita hari ini, saya rasa 3 kali disanksi moral ketuanya, mau berharap apa kita untuk mereka patuh terhadap undang-undang keputusan tata usaha negara. Saya rasa sedikit kecil kemungkinannya. Tapi bahwa besarnya harapan kita bahwa keputusan tata usaha negara yang baru ini yang ditunjukkan oleh teman-teman pengacara dari PDI, teman-teman dari PDI yang menggugat perbuatan melawan hukum lembaga negara, saya pikir itu sebuah pembelajaran yang cukup bagus oleh masyarakat bahwa kita bisa melawan putusan tata usaha negara jika putusan tata usaha negara itu memberikan kerugian kepada masyarakat. Jika perbuatan pejabat itu yang tidak bermoral, dia meludah sembarangan, dia mempertontonkan kegiatan pemilu yang seharusnya tidak dia lakukan, seharusnya itu bisa digugat juga sebagai objek putusan tata usaha negara. Tapi apakah kemudian Gibran tidak dilantik? Bisa saja selama KPU-nya patuh terhadap putusan keputusan tata usaha negara. Kalau tidak, ya jangan berharap. Sulit saya rasa. Tapi kita bisa melihat bahwa ada 2 pemenang. Yang satu adalah pemenang dari
berupa pemenang masyarakat, ada pemenang putusan. Masyarakat bisa terus merongrong pejabat negara kita melalui gugatan-gugatan seperti yang diajukan oleh PDI hari ini. Di kemudian hari, kalaupun sampai misalnya Gibran masih menjabat, saya rasa akan sangat banyak perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan, berpotensi cukup banyak dapat dilakukan oleh pemerintahan berikutnya, dan saya rasa pengawalan-pengawalan melalui gugatan-gugatan tata usaha negara berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh negara ini bisa dilanjutkan lebih jauh ke depan, karena yang lahir dari proses perbuatan melawan hukum oleh negara, saya rasa akan terus melanjutkan perbuatan melawan hukum oleh negaranya. Mungkin itu sih Kang yang bisa saya lihat. Oke Kang Ayub, saya kira itu akhir dari diskusi kita. Siap. Ini bukanlah merupakan satu satu diskusi untuk mencari bagaimana supaya paslon 2 itu tidak dimenangkan gitu ya, enggak ya. Ini adalah satu upaya untuk mengembalikan ruh demokrasi, ruh keadilan yang memang ya dirusak ya melalui sebuah proses-proses politik dan hukum yang melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, lebih-lebih melanggar etika. Yang itu sudah kita tahu juga, putusan MK, putusan DKPP gitu ya. Jadi memang pemilu 2024 ini adalah pemilu yang bisa dibilang paling rendah etikanya di dalam proses penyelenggaraannya ya. Karena paling tidak bermoral. Paling tidak beretika, paling tidak bermoral, tapi ya tadi kadang-kadang yang prosedural itu dimenangkan. Ya, pemilu kita adalah bagian dari demokrasi prosedural. Tapi jangan sampai demokrasi prosedural itu mematikan demokrasi substansialnya. Nah, itu yang kita harapkan ya dari diskusi kita hari ini. Teman-teman sahabat integritas bisa mendiskusikan lagi apakah poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bung Alfon sebagai kuasa hukum PDIP maupun Kang Ayub sebagai komentator ya, pengamat gitu ya, atau ahli di dalam konteks ini, itu sudah cukup kuat argumentasi hukumnya, atau memang ada perspektif lain yang ingin dikembangkan, monggo. Lagi-lagi kita tidak ingin terjebak kepada hal-hal yang prosedural semata gitu ya, karena bagaimanapun hukum yang prosedural itu juga seringkali mengabaikan keadilan hukum. Nah, itu yang menjadi lesson learned dari diskusi kita kali ini. Jangan lupa subscribe kanal kita di Satu Visi Utama. Jangan lupa juga like, berikan komentar, dan klik loncengnya, karena nanti akan teman-teman otomatis akan mendapatkan update-update dari diskusi-diskusi yang kita lakukan. Bung Alfon, Bung Ayub, terima kasih banyak untuk waktu dan insight-nya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.